Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPA 3. Ketemu lagi di Sejarah Indonesia bersama dengan Bu Liva di sini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap sehat dan semangat ya? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat Tuhan Yang Maha Esa di tengah pandemi ini ya. Oke, kita hari ini akan memasuki materi lanjutan dari materi sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang politik etis ya. Nah, kalian masih ingat apa sih yang dilakukan oleh para bumi putra dalam sebagai akibat dari politik etis itu? Membentuk organisasi pergerakan. Nah, betul sekali, membentuk organisasi pergerakan. Kamu di sekolah pernah ikut organisasi atau tidak kalian, Cah? Ikut ya? Nah, Ya, Budi Prayogo, coba Beliva mau tanya. ya Bu. Oke, kamu pernah ikut organisasi apa? OSIS. Oke, OSIS. Menyenangkan ya ikut organisasi ya. Nah, itu adalah salah satu contoh organisasi pada masa sekarang. Nah, organisasi pada masa dulu itu dilakukan oleh para kaum bumi putra. Nah, ini kita akan membahas tentang perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Tujuan belajarannya adalah jadi setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menganalisis tumbuhnya ruh kebangsaan, perjuangan, organisasi, pergerakan kebangsaan, dan proses penguatan jati diri bangsa, serta meneladani nilai-nilai perjuangan para pemuda dan peserta didik, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning melalui Microsoft Office 365. Ini ada sedikit gambaran untuk video. Boleh tampilkan video di sini ya. Abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia untuk negara itu menggunakan senjata tradisional namun perlawanan Itu tadi sedikit cuplikan dari video organisasi-organisasi pergerakan pada masa dulu. Nah, apa saja sih organisasi-organisasi pergerakan nasional pada masa itu? Boleh jelaskan sedikit ya. Di sini ada yang pertama Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, lalu ada Indonesia Party, organisasi keagamaan, PKI, PI, dan juga Taman Siswa. Nah, organisasi-organisasi ini mereka ruang geraknya itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang secara terang-terangan mereka menentang pemerintahan Hindia Belanda, dan ada juga di antara mereka yang melakukan perjuangannya dengan bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kalian di sini sudah ada gambaran tentang organisasi-organisasi pergerakan yang ada pada masa itu. Bu Liva minta kalian untuk melakukan diskusi. Jadi nanti kelompoknya dibagi menjadi 4 sesuai dengan nomor urutan absen. Absen 1 sampai absen 9 kelompok 1, absen 10 sampai absen 18 kelompok 2, absen 19 sampai 27 kelompok 3, absen 28 sampai dengan absen 36 kelompok 4. Materinya kelompok 1 adalah uraikan hubungan antara pendidikan dengan lahirnya organisasi pergerakan. Sementara kelompok 2 berikan analisa mengapa terjadi perbedaan pola perjuangan antara organisasi radikal dan moderat. Yang kelompok 3 berikan perbandingan bentuk dan strategi perjuangan rakyat Indonesia pada masa sebelum dan sesudah 1908. Dan yang kelompok 4 terakhir merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan. Gitu ya. Jadi silakan kalian nanti menggunakan fitur chat yang ada di menu Microsoft Office ini
Office 365 ini kemudian kalian pilih new conversation. Setelah itu kalian bisa menuangkan pendapat kalian di chat yang sudah dibikin oleh masing-masing kelompok. Presentasinya? Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara pendidikan dengan lahirnya organisasi pergerakan. Dengan adanya pendidikan akan banyak melahirkan kaum terpelajar dan tokoh cendekiawan. Para kaum terpelajar dan tokoh cendekiawan inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dan melahirkan ide-ide serta gagasan untuk mempersatukan Nusantara yang sudah terpecah belah karena bangsa Eropa. Mereka membuat organisasi antar pelajar, contohnya PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Indonesia Partis, sehingga lahirlah pergerakan nasional di Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan adalah bibit kesuksesan pergerakan nasional. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya untuk presentasi kelompok pertama. Analisa mengapa terjadi perbedaan pola perjuangan antara organisasi radikal dan moderat. Perbedaan perjuangan organisasi pergerakan nasional dengan strategi radikal dan strategi moderat memiliki antara lain cara perjuangan yang dilakukan. Kalau radikal tidak mau bekerja sama dengan Belanda, sedangkan kooperatif mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi bersifat radikal menginginkan langsung kemerdekaan politik, sedangkan moderat menginginkan kemerdekaan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian kemerdekaan politik. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mencakup Imperialisme sebelum tahun 1908, perjuangan melawan Belanda masih dipimpin atau dipelopori oleh raja, bangsawan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang memiliki wibawa atau karisma di mata masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka dianggap mampu untuk mempersatukan rakyat yang berusaha untuk melawan kewenangan dari tindakan para kolonialisme. Pada masa ini, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan dan kurangnya kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan. Sehingga perlawanan dan perjuangan di masa tahun 1908 sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan, sehingga mudah dipatahkan oleh kekuatan kolonial. Sekarang untuk perjuangan melawan sudah tahun 1908 umumnya dipimpin oleh kaum terpelajar, di mana kaum terpelajar ini mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak dengan adanya politik etis. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan ada 2, yakni 1 faktor internal, yakni 1 adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, 2 adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, 3 lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan, 4 adanya diskriminasi rasial. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yakni 1 timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua munculnya gerakan Turki Muda atau All Indian National Congress pada tahun 1885 dan Gaddisme. Itu tidak lepas kebangkitan nasional di ASEAN dan Afrika. Yang ketiga, adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Sekian, Bu. Sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan. Sebelum Liva menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, adakah di antara kalian yang mencoba untuk menyimpulkan? Yang mau berpendapat, silakan. Saya, Bu. Oke, Junet ya. Ya. Silakan untuk mengutarakan pendapatnya. Pada awalnya dulu perjuangan itu masih bersifat tradisional dengan persenjataan seadanya atau senjata daerah-daerah dan banyak menimbulkan korban jiwa. Kemudian pada akhir abad 20 membentuk organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partis, PPPI, dan lain-lain. Sekarang Bu Liva akan melengkapi jawaban dari Junet. Jawaban Junet itu sudah lengkap ya. Nah, sebelumnya kita uraikan dulu untuk kelompok 1, uraikan hubungan antara pendidikan dengan lahirnya organisasi pergerakan. Nah, jadi untuk kesimpulan kelompok 1 bahwa dengan adanya pendidikan itu
membuat mata orang-orang pribumi menjadi terbuka. Mereka bisa mengetahui bahwa Indonesia itu berada di bawah penjajahan dan perlu untuk merdeka. Sehingga kemudian mereka melakukan sebuah pergerakan dengan mendirikan organisasi-organisasi pergerakan. Dan untuk kelompok 2, kenapa bisa terjadi perbedaan pola perjuangan antara organisasi radikal dan moderat? Nah, perbedaan pola ini dikarenakan tujuan mereka, caranya itu berbeda, Cah. Jadi untuk organisasi radikal, mereka lebih to the point dalam mewujudkan tujuannya untuk Indonesia merdeka. Sementara untuk organisasi moderat, mereka mencoba untuk bersahabat terlebih dahulu dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, tapi tujuannya tetap sama, muaranya tetap sama, menuju ke Indonesia merdeka. Untuk kelompok 3, perbandingan bentuk dan strategi perjuangan rakyat Indonesia pada masa sebelum dan sesudah 1908. Perbandingannya adalah kalau pada masa dulu perjuangannya masih bersifat kedaerahan ya. Jadi yang memimpin itu adalah para raja, kemudian tokoh agama dan sejenisnya. Tapi kalau pada masa 1908 itu yang memimpin adalah para cendekiawan muda yang mereka sudah mengenyam pendidikan pada saat politik etis. Dan perbandingan lainnya itu pada masa dulu sebelum 1908 mereka masih bersifat kedaerahan dalam perjuangannya. Sementara pada saat setelah 1908 perjuangannya sudah bersifat nasional sehingga lebih kuat dalam pertahanannya. Kemudian yang terakhir, kelompok 4, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya perjuangan pergerakan organisasi kebangsaan dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu meliputi kejayaan pada masa dulu yang dilalui oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit itu mendorong mereka untuk mewujudkan kemerdekaan. Selain itu munculnya penderitaan dari rakyat yang semakin lama semakin parah. Dan yang ketiga ada lagi juga karena adanya politik etis itu tadi yang merupakan faktor-faktor dari dalam yang menyebabkan lahirnya perjuangan pergerakan. Kemudian untuk faktor eksternalnya adalah adanya paham-paham baru di Amerika dan di sekitarnya, dan juga adanya kemenangan dalam perang yang sudah disebutkan tadi oleh kelompok 4. Nah, kita simpulkan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ini bahwa organisasi-organisasi pergerakan yang muncul pada saat 1908 dan sesudahnya itu ini merupakan organisasi-organisasi yang bersifat nasional dan mereka ada yang organisasi radikal dan organisasi moderat. Mereka memiliki strategi perjuangan yang bersifat nasional dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Ini kalian silakan untuk membuat video secara individu hasil dari presentasi kalian. Videonya kemudian diupload ke channel YouTube masing-masing, kemudian nanti silakan kirim linknya ke Beliva via WhatsApp. Nanti akan Beliva cek satu-satu. Itu sebagai nilai kalian individu. Selanjutnya, setelah itu kalian nanti bisa mengerjakan kuis yang ada di menu kuis yang ada di assignment. Silakan kerjakan soal-soal itu untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah kalian sudah menguasai materi ini atau belum, seperti itu ya. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada dan sesuai dengan waktu yang sudah Beliva tentukan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda. Nanti akan kita bahas minggu depan materi Sumpah Pemuda. Anak-anakku, Beliva cukupkan sampai sekian. Tetap jaga kesehatan, kemudian patuhi protokol kesehatan yang ada, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat,
tetap selalu belajar dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.